Selamat siang Bu Desi. Iya, selamat siang Bu Sasi. Saat ini kegiatan Ibu apa ya Bu ya? Tadi dari kelas, terus alhamdulillah ini baru selesai istirahat. Oh, jadi kalau begitu saya boleh meminta waktunya untuk berbincang-bincang ya Bu ya? Oh, ya boleh Bu. Oke. Kaitannya dengan kegiatan supervisi pembelajaran yang akan Ibu Desi lakukan, untuk jadwal pembelajarannya esok hari Ibu di kelas apa ya Bu? Kalau besok saya jadwalnya di S10 Bu. Gitu. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal atau instrumen yang akan kita sepakati untuk kegiatan observasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas E10 besok Bu ya. Ya. Nah, yang pertama itu besok Ibu akan mengajar E10 pada mata pelajaran matematika. Untuk materi yang akan Ibu ajarkan, materinya apa Bu? Kalau kelas 10 besok materinya pertidaksamaan kuadrat Bu. Oke. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya apa Bu? Ya, sesuai dengan materinya, kan tadi pertidaksamaan kuadrat. Berarti tujuannya itu siswa mampu menjelaskan tentang pertidaksamaan kuadrat, siswa mampu menerapkan pertidaksamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu Bu Sasi. Oke. Nah, kemudian untuk rencana pembelajaran yang sudah Ibu susun, itu kalau boleh Ibu bisa menceritakan skenario pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Ya, kalau sesuai dengan RPP yang saya buat, itu model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning sesuai dengan materi pertidaksamaan kuadrat dengan pendekatan saintifik. Nanti alurnya itu saya akan memberikan pretest. Sebelum memberikan materi ada pretest dulu menggunakan Google Form 1 atau 2 soal. Setelah pretest nanti saya memberikan sedikit materi. Selanjutnya nanti saya membagikan LKPD dan mereka berkelompok mengerjakan LKPD tersebut. Selanjutnya mereka mempresentasikan hasil diskusinya. Dan setelah selesai rangkaian itu, nanti yang terakhir saya memberikan post test untuk mengetahui sampai seberapa mana siswa sudah memahami materi pertidaksamaan kuadrat. Oke, dari beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan berkaitan dengan rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan esok hari, tadi kalau saya rangkum, bahwa strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan adalah menggunakan model problem based learning ya Bu? Iya Bu. Kemudian beberapa hal yang akan Ibu lakukan pada rencana pembelajaran Ibu diantaranya ada pretest, kemudian penyampaian sedikit materi sebagai penguatan, kemudian Ibu juga memberikan LKPD, di mana LKPD itu di dalamnya terdapat studi kasus yang kontekstual ya Bu, dikaitkan dengan pembelajaran Ibu dengan kegiatan sehari-hari gitu ya. Kemudian siswa juga disuruh untuk melakukan presentasi dan post test. Nah, dari beberapa kegiatan tersebut, Ibu bisa ceritakan area pengembangan yang hendak dicapai siswa pada masing-masing kegiatan, Bu. Kalau area pengembangannya itu dari diskusi. Dari diskusi nanti area pengembangannya kerjasama. Nah, dari pretest dan post-testnya itu area pengembangannya itu siswa bisa berpikir kritis. Dan dari presentasinya itu siswa bisa berkreatif untuk mempresentasikan hasil diskusi. Oke, bagus sekali Ibu dengan rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan, beberapa strategi, skenario pembelajaran, serta area pengembangan yang hendak Ibu capai sudah terakomodir pada
rancangan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya tentu saja untuk melakukan pembelajaran esok hari, Ibu sudah mempersiapkan hal-hal yang akan digunakan atau dibutuhkan pada proses pembelajaran ya Bu ya. Di antaranya mungkin ada media pembelajaran, kemudian bahan ajar dan lain sebagainya. Mungkin bisa Ibu jelaskan. Media yang saya siapkan itu yang pertama tentunya ada PowerPoint. PowerPoint itu saya gunakan untuk memberikan sedikit materi sebagai pengantar sebelum mereka mengerjakan LKPD-nya. Nah, selain PowerPoint itu nanti saya menyiapkan LKPD yang memuat soal-soal kontekstual sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang akan mereka diskusikan. Nah, selain itu juga ada pretest dan posttest yang berbentuk Google Form. Jadi nanti mereka mengerjakannya menggunakan HP masing-masing. Karena di sekolah ini siswa diperbolehkan membawa HP, jadi saya manfaatkan untuk mengerjakan posttest dan pretest. Oke. Nah, kemudian seperti Ibu yang sudah sampaikan, ada penilaian ya tadi ya. Nah, penilaiannya itu dalam ranah apa saja, Bu? Kalau penilaian itu saya ambilnya penilaian pengetahuan tentunya karena matematika, selain pengetahuan juga ada keterampilan dan sikap. Kalau pengetahuan itu nanti diambil dari pretest dan posttest, keterampilan itu bagaimana cara mereka mengerjakan LKPD-nya, dan sikapnya itu bagaimana sikap mereka saat berdiskusi, misal disiplin, kerjasama, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Desi. Beberapa instrumen dari perbincangan sebelum melakukan observasi saya kira sudah lengkap semuanya. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk melakukan kegiatan pra-observasi ini. Nah, kemudian selamat melakukan pembelajaran esok hari sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Ibu siapkan dengan baik. Terima kasih Bu Desi, selamat siang. Ya, sama-sama, semoga besok bisa berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Nah, biar kalian semangat, kalau Ibu bilang apa kabarnya hari ini, kalian jawabnya selamat pagi, semangat pagi, matematika, yes, seperti itu ya. Siap-siap. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Selamat pagi, semangat pagi, matematika, yes. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Marilah sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada, masuk semua berarti ya? Ya. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel yang kuadrat-kuadrat. Dan untuk kompetensi dasarnya, yang pertama menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari yang linier kuadrat. Sekarang kita mempelajari yang kuadrat-kuadrat. Dan yang terakhir, menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel.
Untuk pembelajaran tujuan pada pagi hari ini yaitu yang pertama dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Diharapkan nanti kalian dapat yang pertama menunjukkan langkah-langkah penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan baik. Pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan baik. Nah, untuk teknik penilaian pada pagi hari ini yaitu ada 3 penilaian. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap itu nanti dilihat dari observasi kalian selama berdiskusi. Yang kedua, penilaian pengetahuan, nanti akan ada pretest, posttest, dan penugasan. Yang ketiga, penilaian keterampilan, dilihat dari unjuk kerja saat kalian presentasi. Yang selanjutnya yaitu pretest. Silakan kalian siapkan HP-nya, dikeluarkan. Kita akan mengadakan pretest. Soal pretest dapat diakses melalui link berikut. Silakan kalian ketikkan link ini di HP kalian atau bisa juga dengan scan barcode yang ada di layar. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, gimana hasilnya? Ada yang salah 1? Ada yang salah 2? Ada yang salah semua? Ada. Selanjutnya, apakah kalian masih ingat tentang pertidaksamaan? Masih ingat? Coba dari ke-6 pertidaksamaan ini, manakah yang termasuk pertidaksamaan kuadrat? Pertidaksamaan kuadrat itu yang seperti apa? Yang pangkatnya 2, yang mana saja? 1. Terus? 4. 5. Terus? Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Langkah-langkah untuk mencari penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. 1. Lihat tanda pertidaksamaan untuk kurang dari dan lebih dari. Gambar grafiknya putus-putus. Sedangkan untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, gambar grafiknya tidak putus-putus. 2. Gambar grafik fungsi kuadrat dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan sehingga diperoleh sebuah fungsi kuadrat. 3. Uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Yang selanjutnya yaitu lihat, kalian bisa melihat gambar yang ada di layar? Bisa. Itu gambar apa? Jembatan. Apakah hubungannya jembatan dengan materi yang akan kita pelajari? Nah, setelah itu kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan kuadrat, bentuk yang kuadrat-kuadrat. Untuk uraian materinya, cara menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, kalian harus melihat koefisien X kuadratnya terlebih dahulu. Jika A-nya lebih dari 0, maka grafiknya nanti membuka ke atas. Jika A-nya kurang dari 0, maka membuka ke bawah. Coba kalian lihat di sini, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 1. A itu apa sih? Tadi persamaannya apa? Y sama dengan X kuadrat ditambah 5. Kita cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Selanjutnya, karena kita menggunakan model pembelajaran problem
problem based learning, nanti Ibu akan membagikan kalian sebuah LKPD. Nah, dalam LKPD ini nanti kalian berdiskusi untuk mendiskusikan sebuah permasalahan. Permasalahannya yaitu gambarlah kedua pertidaksamaan kuadrat berikut. Yang pertama, Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Yang kedua, Y lebih dari 4X dikurangi X kuadrat dalam satu sistem koordinat kartesius. Kemudian tentukan daerah penyelesaiannya. Dan untuk tahapan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, nanti kalian berkelompok. Adalah kuis atau post test. Ya, untuk yang pertama silakan kalian berkelompok. Kalian menentukan kelompoknya sendiri. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Ya, gimana kelompoknya ini? Ada yang ditanyakan? Ini sih Bu, ini kalau uji titiknya ambil satu titik sampel 0,0 boleh atau tidak? Ya boleh, titik sampelnya kalian bebas menggunakan titik berapapun. Kalau kamu mau mengambil titik 0,0, nanti titiknya berada di dalam atau di luar dari parabolanya? Di dalam. Di dalam. Nah, nanti ini yang tulisan di luarnya kalian coret seperti itu. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, waktunya sudah habis. Silakan, adakah kelompok yang mau mempresentasikan hasilnya di depan? Saya Bu. Oh ya, silakan. Kelompok apa ini? Geometri. Kelompok geometri. Silakan kelompok geometri maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok geometri akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Gambarlah kedua pertidaksamaan kuadrat Y kurang dari sama dengan X kuadrat. Dari kelompok kami, apakah ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. Dari kelompok apa ini? dari kelompok trigonometri. Trigonometri, silakan. Apakah boleh jika uji titiknya antara persamaan 1 dan persamaan 2 berbeda? Misal saya ambil yang persamaan 1 itu titiknya 0,0 dan yang persamaan 2 2,0. Menurut kelompok kami boleh saja, karena pada uji titik itu kita bebas mengambil titik manapun. Yang penting daerah penyelesaiannya sesuai dengan hasil perhitungan. Kalau benar berarti titik itu sebagai daerah penyelesaiannya, kalau salah maka daerah lainnya sebagai daerah penyelesaiannya. Ya, terima kasih untuk kelompok geometri. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Tidak ada, semuanya sudah paham? Sudah. Ya, kalau sudah paham, terima kasih untuk kelompok geometri. Silakan boleh duduk dan tepuk tangan dulu untuk kelompok geometri. Setelah tadi kalian sudah mempresentasikan hasilnya, silakan LKPD-nya kalian kumpulkan kembali ke depan dan duduknya kembali ke tempat duduk masing-masing menghadap ke depan kembali. Untuk solusi dari LKPD yang telah kalian kerjakan, langkah pertama yang dilakukan adalah menggambar grafik Y kurang dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 terlebih dahulu. Kemudian menggambar grafik yang kedua yaitu Y lebih dari 4X dikurangi X kuadrat. Langkah yang pertama, tanda pertidaksamaannya adalah tanda apa ini? Kurang dari atau sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus. Yang kedua, menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nilai A-nya itu berapa? Nilai A-nya 1, maka parabolanya membuka kemana? Ke atas. Yang selanjutnya menentukan titik potong terhadap sumbu X. Hasilnya sama seperti yang ada di layar? Semuanya sama? Ya, yang selanjutnya
Yang terakhir, kesimpulan. Adakah yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Saya dari kelompok Aljabar mau menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kesimpulan yang dapat saya peroleh adalah dalam menyelesaikan pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat, kita harus mencari terlebih dahulu titik potong sumbu X, kemudian titik potong sumbu Y, baru kemudian mencari titik puncaknya dan menggambar grafiknya. Ya, terima kasih untuk kelompok Aljabar. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu langkah-langkah menggambar sistem pertidaksamaan variabel kuadrat-kuadrat. Yang pertama adalah mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu X-nya. Yang ketiga, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Dan yang keempat, menentukan titik puncaknya. Yang terakhir, menggambar grafiknya. Kalian sudah bisa semuanya? Ya, insya Allah bisa. Yang selanjutnya yaitu post test. Silakan kalian keluarkan kembali HP-nya. Untuk soal post test, silahkan kalian kerjakan melalui link berikut ini atau bisa scan barcode yang ada di layar kalian. Ya, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai? Sudah. Gimana hasilnya? Meningkat atau tidak meningkat? Meningkat. Mbak Iva, tadi pretestnya salah berapa? Salah 2. Post testnya Benar 3. benar 3 ya, berarti ada peningkatan. Refleksi. Nah, silakan, adakah yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu, dari kelompok statistika. Pada pembelajaran hari ini yang dapat saya peroleh adalah saya dapat menyelesaikan sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat beserta penyelesaiannya, langkah-langkah penyelesaiannya, dan menggambar grafiknya. Ya, terima kasih untuk kelompok apa tadi ya? Statistika yang sudah menyampaikan refleksinya. Untuk yang lainnya, silakan kalian bisa mengungkapkan refleksi pada pembelajaran hari ini melalui link yang ada di layar atau kalian bisa scan barcode yang ada di layar. Dan pembelajaran hari ini telah selesai. Silakan kalian boleh berkemas-kemas, ketua kelasnya boleh memimpin untuk berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Desi, Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas fase E. Nah, untuk itu izinkan saya untuk meminta waktunya Ibu Desi untuk melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Oh iya Bu. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, tentu saja Ibu kemudian melakukan refleksi diri ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu, catatan Ibu refleksi dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan bisa diceritakan Bu? Ya, kalau menurut saya sendiri nggih Bu, pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sudah sebagian besar sesuai dengan RPP yang saya buat. Pretestnya berjalan, diskusinya berjalan, presentasinya juga berjalan dengan baik, dan yang terakhir post testnya juga alhamdulillah siswa bisa mengikuti dengan baik. Hanya saja kemarin itu saya masih kesulitan dalam mengkondisikan siswa saat mereka hendak melakukan diskusi.
Jadi setelah saya menjelaskan materi, terus saya buat kelompok, mereka berdiskusi. Nah, itu memerlukan waktu yang sedikit lama untuk mereka fokus kembali ke LKPD yang saya berikan. Nah, dari situasi tersebut, yang Ibu harapkan kegiatan diskusi yang seperti apa, Bu? Yang agar berjalan dengan baik diskusinya. Ya, kalau diskusi itu kan intinya itu bekerja sama antar siswa dalam kelompok. Terus selain bekerja sama juga ada faktor keaktifan siswa. Jadi dalam satu kelompok itu siswanya harus aktif semua, tetapi pada kenyataannya ada siswa yang aktif, ada siswa yang hanya diam saja, entah itu paham atau tidak, saya juga tidak tahu. Oke, Bu. Dari catatan saya, dari refleksi yang sudah Ibu lakukan, bahwa Ibu menginginkan pembelajaran yang ada di kelas itu dengan kegiatan diskusi, masing-masing murid dapat bekerja sama dengan baik dan memiliki peranan ya atau aktif gitu ya, Bu. Nah, menurut Ibu, dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan, ketidakaktifan dari siswa itu disebabkan karena apa, Bu? Awalnya, dulu saya pernah menggunakan model ini, tapi saya belum memberikan motivasi. Nah, saya berpikir mungkin harus ada motivasinya dulu. Nah, untuk kelas yang ini kemarin, sebetulnya saya sudah memberikan motivasi, tapi tetap saja siswa kurang siap dalam berdiskusi. Saya juga bingung itu harus gimana. Oke, Ibu bisa berpikir sejenak untuk mencari alternatif dari solusi bagaimana meningkatkan keaktifan diskusi dari murid-murid Ibu dalam pembelajaran. Coba. Kira-kira alternatif solusi apa yang mungkin bisa diterapkan untuk meningkatkan keaktifan dalam diskusi? Kalau motivasi kan sudah diberikan ya, Bu. Selain motivasi, mungkin perlu adanya ice breaking apa ya, Bu, biar anaknya itu fokus kembali. Selain fokus kembali, mereka juga tidak jenuh karena ini kan mata pelajaran matematika yang membosankan menurut siswa. Betul. Mungkin perlu adanya ice breaking yang bisa membuat mereka senang kembali, bisa berpikir kembali setelah mendengarkan materi dan penjelasan dari guru. Menarik sekali, Bu. Jadi dari alternatif solusi yang Ibu sampaikan bisa meningkatkan keaktifan dalam diskusi dalam pembelajaran gitu ya, Bu. Nah, kemudian berikutnya bagaimana Ibu dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Apakah dalam pembelajaran Ibu sudah mengakomodir kebutuhan belajar murid, Bu? Kalau profil belajar murid di SMA 1 Sidarja sesuai dengan gaya belajarnya yang saya dapatkan dari guru BK di sini, itu siswa di sini pembelajarannya itu dengan auditori dan visual. Jadi auditori itu mereka mendengarkan apa yang saya jelaskan dan selain itu mereka juga mempresentasikan apa yang sudah mereka diskusikan. Jadi sudah memenuhi gaya belajar pada murid kelas fase E dalam pembelajaran Ibu ya. Oke. Nah, kemudian untuk melakukan disiplin positif, Bu, dalam pembelajaran, Bu, apakah ada kiat-kiat yang Ibu lakukan untuk meningkatkan budaya positif dalam pembelajaran Ibu? Disiplin positifnya itu ada disiplin positif itu kan menumbuhkan karakter ya, Bu, kalau tidak salah.
Disiplin positif yang saya terapkan itu antara lain ada jujur, jujur dan mandiri. Jujur dan mandiri itu saat mereka mengerjakan pretest dan posttest. Jadi tidak boleh contek-mencontek karena mereka harus jujur dan dikerjakan secara mandiri satu-satu, tidak boleh bekerja sama. Ada saatnya bekerja sama, ada saatnya mengerjakan sendiri-sendiri. Itu untuk jujur dan mandiri. Selain itu juga ada bertanggung jawab. Nah, kalau bertanggung jawab ini ada di bagian saat mereka berdiskusi. Mereka bertanggung jawab pada kelompoknya masing-masing. Jadi selesai atau tidak selesai, ya kelompok itu yang bertanggung jawab. Seperti itu. Terima kasih Bu Desi. Nah, kemudian selanjutnya dari beberapa hal yang sudah saya catat tentang refleksi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalau tidak salah tadi saya mencatat bahwa Ibu mengalami kesulitan untuk mengkondisikan murid dalam melakukan diskusi dalam pembelajaran. Namun kemudian Ibu juga sudah mencari alternatif solusi yang bisa Ibu terapkan. Iya, dicoba dulu ya Bu. Nah, sekarang tinggal tindak lanjutnya Bu. Tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan berdasarkan refleksi yang sudah Ibu buat itu bagaimana? Berdasarkan pembelajaran yang sudah saya lakukan sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, itu sudah sebagian besar memenuhi semuanya dari pretest, diskusi, presentasi, posttest. Nah, untuk kekurangan saya itu kan saya kurang bisa mengkondisikan siswa saat mau menuju ke fase diskusi. Nah, mungkin nanti akan saya tambahkan sebelum mereka diskusi itu ice breaking untuk menambah motivasi agar mereka fokus kembali ke LKPD yang saya berikan. Jadi nanti mereka bisa lebih fokus, lebih aktif dalam berdiskusi dan lebih bertanggung jawab pada kelompoknya masing-masing. Oke, terima kasih Bu Desi. Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian diakhiri dengan perbincangan pasca observasi. Beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan kaitannya dengan refleksi diri dan tindak lanjut. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan apa yang menjadi tindak lanjut yang akan Ibu terapkan pada pembelajaran selanjutnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Ibu di kemudian hari. Amin. Terima kasih Bu Desi atas waktunya. Sekian, selamat siang. Ya, sama-sama.